Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Baik ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini jelas ya? Jelas alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa kita mulai Ustaz ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmatnya, karunia-Nya, dan nikmatnya kita bisa berkumpul via story IG ya. Dan juga kita bisa dapat melaksanakan puasa dengan sehat dan afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Alhamdulillah. Teman-teman Muhammadiyah Mesir dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, Ramadan merupakan sarana yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Seperti yang Allah firmankan di firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, tujuan dari kita berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Tentunya, untuk mendapatkan ketakwaan sudah barang penting. Kita mengetahui tata cara puasa yang baik dan benar. Seperti yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama terdahulu kita. Dan alhamdulillah telah membersamai kita Al-Ustadz Akbar Priyohutomo. Insya Allah beliau adalah yang akan mengisi kurma pada pagi kali ini. Oke. Mungkin tanpa memperpanjang kalam, saya persilakan kepada Ustadz Priyo untuk memberikan materinya. Silakan Ustaz. Suara saya jelas ya, Ustaz? Jelas Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Para hadirin, teman-teman PCIM, PCIA yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri bersama adalah nikmat masuknya bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang khair, yang lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan. Man di sini ya dulu alal umum, berarti siapa saja.
umat muslim siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, semata-mata karena penuh keimanan, meyakini bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, wahtisaban, dan tidak mengharap apa-apa kecuali ridhonya Allah, pahalanya Allah, maka balasannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesempatan menikmati bulan Ramadan, merasakan bulan Ramadan, kita semua mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah. Allahumma amin. Bagaimana yang telah disebutkan oleh teman kita, bahwasanya tujuan dari kita melaksanakan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena kita ketahui bersama tidak semua yang melakukan puasa Ramadan itu hasilnya akan menjadi orang yang bertakwa. Ada juga yang puasa Ramadan, qiyamul lail, tapi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar, kecuali dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri dan beliaulah yang seharusnya kita jadikan sebagai pedoman kita, yang kita ikuti amaliyah-amaliyahnya. Bahkan salah satu sahabiyah pernah meriwayatkan atau pernah menjelaskan bahwasanya kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini selain kita shaum Ramadan, qiyam Ramadan, kita juga bisa mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang baik ini adalah tentang fikih puasa. Sangat menarik karena setiap amal, baik itu ibadah, muamalah, pernikahan, ataupun ketika seseorang melanggar, maka ada hukumannya, semuanya telah diatur oleh Islam. Begitu juga ketika akan memasuki bulan Ramadan, maka yajibu ala kulli muslimin idza ja'ahu Ramadan an yata'allama ahkamus siyam. Diwajibkan kepada setiap muslim yang akan memasuki bulan Ramadan, wajib baginya untuk mempelajari fikih puasa. Maka mudah-mudahan apa yang kita akan bahas, kita akan diskusikan, walaupun mungkin tidak semua pembahasan fikih puasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Allahumma amin. Di tema ini, saya ingin membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian puasa itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian syarat wajib puasa. Artinya siapa saja yang diwajibkan oleh puasa, siapa saja yang diwajibkan baginya puasa. Ketika syarat ini lengkap, maka yajibu alaihi shaumu Ramadan. Maka wajib baginya puasa Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah arkanus shaum, rukun-rukun puasa Ramadan. Begitu juga puasa fardu yang lain, misalnya kafarah ataupun qada Ramadan ataupun nazar dan sebagainya. Kemudian yang pembahasan yang terakhir tentang ba'du sunanis shaum. Beberapa hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukannya. Oke. Langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang ta'rifus shaum. Apa pengertian puasa itu sendiri? Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Secara umum menahan, baik itu menahan lapar, menahan haus, menahan berbicara artinya diam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Sayyidah Maryam, inni nadzartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar untuk Rahman, untuk Allah, untuk shauma, ai shauman 'anil kalam, maksudnya adalah mencegah dari berbicara. Nah, ini secara bahasa as-shaum bermakna al-imsak. Kemudian secara syar'an, secara syariat, puasa adalah imsakun, menahan,
an mufattirin, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, yang tertentu. Biniyatin makhsusatin jami'a naharin, satu hari penuh, artinya dari waktu subuh sampai maghrib. Jami'a naharin qabilin lissaum, dan waktu ini atau hari ini memang bisa dilakukan untuk puasa. Karena ada hari-hari yang tidak bisa dilakukan untuk puasa, bahkan dosa. Contohnya, Yaumul Aid, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita puasa di Idul Fitri, ketika hari Idul Fitri ataupun ketika hari Idul Adha, yahrum. Wala yasih shaumuhu, haram yang pertama, dan juga puasanya tidak sah. Atau fi ayyami tasyriq, inda Syafi'iyah 3 hari, 11 setelah Zulhijjah, ya kan, 10 Zulhijjah di Idul Adha, kemudian 11, 12, 13. Ini ayyamut tasyrik, kita tidak diperbolehkan untuk puasa di hari-hari tersebut. Nah, kita kembali ke pengertian puasa. Iftarun an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi min muslimin. Nah, jadi melakukan orang yang muslim, kemudian akilin, berakal, kemudian tahirin min haidin wa nifasin. Yang pertama harus orang muslim, kemudian berakal, kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan beberapa hal. Bahwasanya puasa Ramadan, begitu juga puasa fardu yang lain harus biniyatin makhsusatin, harus ada niatnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya puasa bisa sah kalau dilakukan oleh muslim. Orang yang beragama Islam, berarti keluar dari itu ghairu muslim, yaitu kafir. Tidak sah puasanya orang kafir. Kemudian akilin, berakal, maksudnya adalah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana itu kurma, mana itu bara api, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ini mumayyiz disebut, atau akil. Kemudian tahirin min haidin wa nifas, suci dari haid dan nifas. Maka seorang perempuan yang sedang mengalami haid ataupun sedang mengalami nifas karena setelah melahirkan, la yasihhu minha as-shaum, tidak sah puasa dari perempuan tersebut. Oke. Ini pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara syariat. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu syurutu wujubis shaum. Syarat-syarat diwajibkannya kepada seseorang berpuasa. Artinya, ketika syarat ini penuh ada pada diri seseorang, maka yajibu alaihi shaum, wajib baginya puasa. Tapi apabila satu syarat saja tidak ada, maka la yajibu alaihi shaum, tidak wajib baginya puasa. Oke. Pertama tadi kita sudah bahas al-Islam, berarti keluar dari Islam apa? Kafir. Orang kafir tidak sah puasanya dan tidak wajib puasa. Di situ ada pembahasan rinci, bagaimana kalau kafir asli, memang dari lahir dia kafir, ataupun murtad, na'udzubillah min dzalik. Misalnya ada orang Islam, kemudian ketika umur 30 tahun kok keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, bagaimana puasanya? Nah, seperti itu. Di sini ini pembahasan rinci dalam hal Islam. Ini syarat yang pertama, Islam. Kemudian yang kedua adalah bulug. Orang pertama muslim dan dia balik, maka yajibu alaihi shaum, wa kadzalika shalah, wa kadzalika zakah, wa kadzalika al-hajj in istata'a. Begitu juga salat, kemudian zakat, haji bagi mampu. Balik. Berarti perlu kita ketahui dong, siapa sih yang kita anggap dia itu balik. Di dalam matan Safinatun Najah karangan Syekh Sumer, biasa dikaji di Azhar, begitu juga di Yaman, begitu juga di Indonesia. Alamatul bulug itu salat, ada 3. Yang pertama adalah nuzulul mani bitis isinin. Ketika seorang laki-laki maupun perempuan sudah berumur 9 tahun Hijriyah, keluar air mani, maka kita katakan dia balik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-haidu lil untha litis isinin. Ketika seorang perempuan sudah berumur 9 tahun Hijriyah ke atas,
keluar darah haid, maka kita katakan dia balik. Yang kedua. Yang ketiga, kalau belum keluar air mani dan juga tidak keluar darah haid atau belum keluar darah haid, maka bistikmali umrihi khamsata asyar. Itu dengan mengenapkan umurnya 15 tahun hijriah. Seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, sudah berumur 15 tahun hijriah. Kok belum, mohon maaf, misalnya belum keluar air mani atau perempuan belum keluar darah haid, maka kita katakan huwa balik, dia balik. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa? Islam. Kemudian yang kedua balik. Kemudian syarat yang ketiga al-aqlu, berakal, ai at-tamyiz. Maksudnya adalah dia itu sudah bisa mandi sendiri, minum sendiri, makan sendiri, istinja sendiri, bisa membedakan mana itu, misalnya ada dua barang, satu kurma, satu bara api. Dia bisa membedakan, oh ini kurma, ini bara api. Nah, itu tanda bahwa dia sudah mumayyiz atau akil. Terus gimana kalau orang gila? Nah, orang gila nggak berakal, berarti la yajibu alaihi shaum, tidak wajib baginya puasa. Ini syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga. Syarat wajib yang keempat adalah al-qudratu 'ala shaum, mampu melakukan puasa. Di dalam Hasyiah Baijuri, karangan Syekh Ibrahim Baijuri, salah satu ulama Azhar yang sangat masyhur, disebutkan bahwasanya mampu untuk puasa itu dibagi menjadi dua. Ya, mampu itu dibagi menjadi dua. Baik itu secara his, kemudian secara syara'. Secara his artinya memang badannya mampu melakukan puasa. Kuat, bukan orang yang tua renta yang tidak mampu melakukan puasa. His itu secara his. Yang kedua secara syara', secara syariat. Artinya syariat menjelaskan bahwasanya orang tersebut wajib berpuasa, mampu berpuasa, berarti wajib berpuasa. Berarti ada dong orang-orang yang secara syariat dia aslinya mampu berpuasa secara badan, tapi secara syariat dikatakan kamu nggak mampu berpuasa. Siapa? Yaitu yang sedang haid ataupun sedang nifas. Nah, sebenarnya kan perempuan tersebut mungkin umurnya 20 tahun, sudah fisiknya prima, dia bisa puasa. Cuman secara syariat dikatakan kamu tidak wajib berpuasa. Karena puasa darimu, yang mana kamu itu haid atau nifas, tidak sah. Bahkan kalau melakukannya dengan niat ta'abbud, dengan niat untuk melakukan ibadah, maka ta'atham, hiya ta'atham. Hakadha. Ini ada 4 syarat, yang mana ketika syarat ini terpenuhi, wajib bagi seseorang untuk puasa. Islam, bulugh, akil, sama al-qudrah ala shaum. Islam, balik, berakal, dan mampu melakukan puasa baik secara syariat maupun secara his, secara badan. Oke. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Harus kita ketahui rukunnya apa saja. Ya, kalau nggak tahu rukunnya, gimana dia melakukan puasa? Yang pertama, an-niyah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Para ulama berbeda pendapat memaknai ayat ini. Memaknai hadis ini. Memaknai hadis ini. Ulama Syafi'iyah, begitu juga ulama-ulama yang menyepakatinya, ada takdir di situ atau ada sesuatu yang disimpan atau ditutupi. Maksudnya apa? Ai innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amalan adalah dengan niat. Berarti kita tarik kesimpulannya, orang kalau tidak berniat dalam puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, tapi maksudnya adalah puasa fardu. Hakadha. Di dalam niat itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama, wajib ta'yin. Perlu, bahkan wajib ditentukan puasa apa dia. Kalau dalam bulan Ramadan ya jelas puasa Ramadan, nggak bisa kita puasa qada Ramadan yang lewat, nggak bisa. Ataupun nazar di bulan Ramadan kok niatnya puasa nazar, nggak bisa, nggak sah. Harus ditakyin, ditentukan. Takyin itu artinya menentukan bahwasanya saya berpuasa di bulan Ramadan ini ya untuk puasa Ramadan, nggak bisa puasa yang lain. Ini takyin yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah at-tabyid. At-tabyid itu bahasa fikih, maknanya adalah iqa'un niyati lailan. Menghadirkan niat pada malam hari, yaitu ketika masuk waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Jadi ketika kita mendengarkan azan maghrib, nah, dari situ waktunya sampai sebelum subuh, nah, itu waktunya niat. Terus gimana kalau misalnya niatnya habis subuh? Wah, nggak bisa ini. Para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah, wa man wafaqahu, dan ulama-ulama yang menyepakatinya, dalam puasa fardu wajib tabyitu niyah, wajib niat di malam hari. Seingat saya begitu juga madhab Hambali. Adapun menurut madhab Hanafi, itu ada keringanan. Jadi misalnya bangun subuh ternyata, mohon maaf ya, kelewat batas subuh, bangun jam 8, malam belum niat, maka menurut madhab Hanafi, bisa. Dia bisa tetap melakukan puasa Ramadan, dan ketika itu dia niat. Tapi dengan catatan, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Misalnya makan, minum, jima, ila akhirih. Tapi kita ngambil qaul yang ihtiyaton, yang lebih berjaga-jaga, yaitu malam harus niat. Ayo at-tabyid. Oke. Kemudian yang ketiga dalam pembahasan niat, an-niyatu likulli yaumin, li'anna likulli shaumin ibadah mustaqillah. Niat itu harus setiap hari. Nah, ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Maliki mengatakan takfi niyah li syahrin, yani cukup misalnya di awal Ramadan kita niatkan saya puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini cukup menurut mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i mengatakan tidak cukup. Nah, maka untuk menjaga kehati-hatian agar puasa kita sah menurut mazhab, menurut para mazhab, menurut berbagai mazhab, maka yang pertama kita wajib ta'yin puasa Ramadan, kemudian wajib niatnya itu malam hari, kemudian setiap hari kita niat Ramadan. Hakada. Kemudian rukun yang kedua jelas, karena namanya puasa ya, menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia udah niat, tapi misalnya dia makan minum di siang hari, ya tidak sah puasanya. Hakada. Sebagian ulama menambah satu rukun lagi, yaitu as-shaim, orang yang berpuasa. Tapi sebenarnya menurut saya tidak perlu ya. Ya karena namanya puasa pasti ada yang melakukan puasa. Sebagaimana sholat pasti ada yang melakukan sholat, yakni musolli. Makanya menurut saya ini tidak perlu kita sebutkan. Oke. Jelas ya teman-teman? Kemudian selanjutnya pembahasan yang terakhir, bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang kurang jelas atau mungkin penyampaian saya kok ada yang salah, nanti ahlan bisa dikoreksi. Pembahasan yang terakhir adalah ba'du sunanis shaum. Beberapa hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Tapi dengan syarat, bisyarti tahaqquqi ghurubis syams. Dengan catatan orang tersebut atau kita lah ya, dengan catatan kita yakin bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Ya kalau kita masih ragu, ini udah maghrib belum ya, jangan langsung berbuka. Karena para ulama mensyaratkan kesunahan ini agar bisa didapatkan sunahnya, yaitu dengan tahakkuk, dengan kita yakin bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau misalnya gini, oh kayaknya udah ada nih, akhirnya makan kan. Ternyata ketika udah makan beberapa kurma misalnya, loh ternyata baru masuk waktu maghrib. Nah, bagaimana? Maka kaidah fikih mengatakan la ibrata bidzon al-bayyin khata'uhu, tidak dianggap bil ibrah, la ibrata bidzon, tidak dianggap dzon, perkiraan yang mana bayyin khata'uhu, jelas kesalahannya. Nah, dia mengira tadi kan udah masuk waktu maghrib, makan ternyata salah. Maka bagaimana hukumnya? Maka puasanya tidak sah. Maka yajibu alaihil qadha, wajib qadha, seperti itu. Ta'jilul fitr.
Ini dengan syarat harus tahakkuk sudah masuk waktu maghrib. Oke. Sekarang muncul pertanyaan, bukanya pakai apa gitu kan? Oke, kita mendapatkan kesunahan menyegerakan berbuka. Sunahnya apa? Atau bagaimana sih bukanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftir, berbuka maksudnya ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yuftir, berbuka qabla an yusalliya, berbuka sebelum melakukan sholat. Nah, ini berarti bisa kita tarik kesimpulan buka dulu baru sholat ya. Maksudnya sholat maghrib. Berbukanya dengan apa? Ala rutobatin, dengan beberapa kurma. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin benar-benar mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolnya kita berbuka menggunakan kurma. Hakada. Ada lanjutan hadisnya. Fa in lam yakun, maka kalau misalnya tidak ada kurma, fa'ala tamr. Fa in lam yakun fa'ala tamr. Maka kalau tidak ada kurma, maka pakai tamr. Oh, berarti kita perlu tahu dong. Tadi kurma, sekarang kurma lagi. Nah, jadi ada kurma namanya rutob, ada juga namanya tamr. Nah, kalau rutob itu sejauh yang saya ketahui, itu kurma yang basah gitu. Kurma yang basah ini yang paling afdol. Kemudian kalau tidak ada rutob, maka pakai tamr. Tamr itu kurma yang kering. Setahu saya gitu, yang lebih kering lah istilah kata. Ya kalau kita pikir secara logika pun, memang lebih nikmat berbuka dengan kurma yang agak basah ya kan, daripada yang kering kan. Hakada. Lanjutan hadisnya, fa in lam yakun, kalau tidak ada kurma bagaimana? Hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma maka minum dengan tegukan air. Nah, para ulama menyimpulkan, salah satunya Syekh Ibrahim Baijuri, dari hadis ini ditarik kesimpulan bahwasanya afdolnya pertama kita berbuka dengan rutob, yaitu kurma yang masih basah. Kemudian yang kedua adalah tamar, kebalik. Rutob dulu. Kemudian yang kedua tamar. Kemudian yang ketiga kalau tidak ada maka air. Kemudian kalau tidak ada, kata beliau, kata Syekh Bajuri, pakai apa? Pakai hulwun. Hulwun adalah manis-manisan yang terbuat tidak dengan cara terkena api. Misalnya anggur dikeringkan jadi kismis, atau pakai susu yang manis, atau pakai madu, itu hulwun namanya. Tapi kalau tidak ada hulwun, maka pakai halwa. Halwa itu adalah manisan yang cara pembuatannya adalah dengan dipanaskan dengan bara api. Ini sunnah yang pertama. Masih ada waktu? Kalau masih ada, lanjutkan. Masih ya? Mungkin sedikit lagi Ustaz. Oke, ya. Pas nih, tinggal 2 sunnah lagi yang belum kita sebutkan. Yang kedua, takhirus suhur. Pas berarti lah insyaAllah. Takhirus suhur. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan itu kapan? Apakah 5 menit sebelum azan atau bagaimana? Itu malah bahaya itu. Masih makan, nikmat, ternyata azan. Bahaya ini. Mengakhirkan suhur maksudnya adalah para ulama menyimpulkan bahwasanya yusannu taqribuhu ay taqribu suhur minal fajri biqadri ma yasa'u qira'ata khamsina ayat, dengan kadar waktu yang mana waktu tersebut cukup untuk membaca sekitar 50 ayat. Nah, misalnya ya kurang lebih setengah jam lah ya, atau 45 menit lah ya. Dikira-kira lah, perkiraannya pokoknya waktu tersebut cukup untuk membaca 50 ayat. Nah, maka itu waktu yang paling ideal untuk sahur. Nah, terus sahurnya afdolnya pakai apa? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam masalah buka puasa. Sama, pokoknya sama. Pakai tamar, kemudian pakai rotab dulu, rotab dulu, habis itu tamar, habis itu habis itu khulwun, habis itu halwa. Hakada. Yang terakhir, kesunahan bagi orang yang berpuasa yang akan kita sebutkan yaitu meninggalkan pembicaraan atau perkataan yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung unsur-unsur
mencela atau menyindir atau mengejek. Ini secara puasanya disunahkan untuk ditinggalkan. Karena orang yang melakukan misalnya lagi puasa kok mencela, menyindir, gibah, memang puasanya tidak batal, tapi efeknya bisa mengurangi pahala, bahkan na'udzubillah, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash, tidak mendapatkan pahala puasa, na'udzubillah min dzalik. Ini min haitsu shaum. Tapi min haitsu dzatihi, secara zatnya gibah, namimah, dengki, iri dan sebagainya, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, itu dilarang oleh syariat. Jadi secara puasanya disunahkan ditinggalkan, tapi secara zat perbuatannya atau perkataannya itu muharram, tidak diperbolehkan. Makanya misalnya ada orang ngejek kita, simple kok, ada anjuran dari Nabi Muhammad atau ada trik oleh Nabi, yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza syatamahu ahad maka falnaqul, maka kita mengatakan inni shaim, saya sedang puasa, 2 kali ataupun 3 kali. Oke. Yang terakhir, kata saya puasa ini di dalam hati atau dilafadzkan. Nah, bagaimana itu? Kalau kita takut terjadi ria bahwasanya kita lagi puasa, maka katakanlah dalam hati. Nah, tapi kalau kita tidak takut ria, ya sudah, katakan saja, maaf saya sedang puasa. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Apa faedahnya? Faedahnya adalah agar pertama, kita mencegah diri kita agar tidak membalas perkataan-perkataan yang tidak wajar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mengingatkan orang yang mengatakan jelek kepada kita, misalnya, kita itu lagi puasa loh. Nah, seperti itu. Cuman dengan perkataan ini shaim. Tapi kalau memang dia tidak takut ria, afdolnya kata Syekh Bajuri apa? Di hatinya dia mengatakan ini shaim, di lafadznya juga dia mengatakan ini shaim. Hakada. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita Ustaz, syukron atas